Jadi kebutuhan energi itu akan terus naik gitu. Banyak driver kenapa kebutuhan energi akan naik terus. Yang pertama adalah jumlah populasi orang di dunia. Itu akan naik signifikan. Juga tingkat welfare mereka juga naik. Ketika tingkat pendapatan mereka lebih baik, kebutuhannya juga akan lebih meningkat. Nah, kebutuhan itu sejalan dengan kebutuhan energi juga. Makanya populasinya naik, tingkat kehidupan orang-orang lebih baik, maka kebutuhan energi akan makin juga naik. Prediksinya adalah 25% naik di tahun 2040. Demand ternyata tidak selalu sejalan dengan supply. Supply-nya belum tentu bisa mengikuti demand itu sendiri. Sebagai gambaran begini, menemukan cadangan minyak itu butuh waktu. Antara sejak kita eksplorasi sampai bisa dengan menjadi produksi itu butuh waktu yang lama. Misalnya saja eksplorasi itu butuh waktu beberapa tahun. Nanti dari eksplorasi menjadi konstruksi proyek butuh sekitar 3-5 tahun. Belum kemudian masa produksi. Belum lagi bicara tentang commercial agreement, bicara tentang dengan resource owner, misalnya negara bersangkutan dan sebagainya. Artinya rata-rata sejak ditemukan energi sampai bisa menjadi energi sebenarnya itu bicara waktu 15-20 tahun. Energi di tahun 2040 kita mesti bicara tentang itu sejak hari ini. Karena kita bicara tentang lagging 20 tahun. Sekarang itu energi tidak ditemukan di dataran, di tempat-tempat yang gampang dicapai. Energi itu sekarang ada di mana? Ada di laut dalam. Kita bicara laut dengan kedalaman 1 kilo sampai 2 kilo. Kemudian adanya di tempat-tempat yang jauh, di Antartika dan sebagainya. Tidak hanya bicara tempat yang jauh, tapi bicara cost-nya menjadi sangat mahal. Padahal yang diharapkan adalah kebutuhan energi bisa dibayar dengan harga yang murah, dan dia juga bisa environmentally friendly, artinya tidak mencemarkan lingkungan yang lebih besar lagi. Kebutuhan energi yang tinggi itu bisa didapat atau dicapai dipenuhi dari beberapa hal. Satu, penyediaan energi makin banyak. Tapi yang tidak kalah penting adalah bisa melakukan hemat energi. Kita semua nih, lihat di belakang lampu yang nyala besar, kalau kita bisa hemat energi, kebutuhan 25% itu bisa lebih kurang. Itu juga tidak kalah pentingnya. Mesti belajar matematika lebih baik lagi, belajar fisika, belajar kemudian kimia. Siapa tahu nanti bisa kerja di bidang petroleum, bidang geoscience, geofisika, ilmu material, ilmu bagaimana membuat bahan yang lebih baik. Yang tidak kalah penting adalah teman-teman belajar tentang project management, membangun project menjadi sebuah menghadirkan energi.